Baik, selamat pagi Bapak Zaki. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Aditya, HRD dari Cipta Karya. Bagaimana perjalanan Anda hari ini? Selamat pagi Pak Aditya, terima kasih kembali atas kesempatannya. Alhamdulillah perjalanan saya lancar. Langsung saja ya. Seperti yang Anda tahu, Cipta Karya adalah studio yang sangat dinamis. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda, latar belakang Anda, dan juga mengapa Anda tertarik pada posisi desainer grafis senior di tempat kami? Tentu, nama saya Zaki, saya telah berkarir sebagai desainer grafis selama 3 tahun, berfokus pada branding dan kampanye digital. Saya sangat tertarik dengan Cipta Karya karena proyek-proyek Anda sangat inovatif dan berani bereksperimen. Saya merasa pengalaman saya dalam memimpin proyek dan mentoring tim junior akan sangat cocok dengan kebutuhan di sini. Menarik. Dalam portofolio Anda ada proyek 2000. Bisakah Anda jelaskan proses kreatif di balik desain tersebut? Khususnya bagaimana Anda menerjemahkan brief klien yang abstrak menjadi visual yang konkret dan efektif. Pada proyek 2000, brief utamanya adalah menyampaikan rasa nostalgia futuristik. Saya mulai dengan membuat mood board yang menggabungkan elemen retro dari tahun 80-an dengan palet warna neon modern. Kemudian tantangannya adalah menemukan keseimbangan. Jadi saya menggunakan teknik arsir ya kalau sebagai seniman. Nah, desain ini itu dijadikan double exposure untuk menciptakan kedalaman. Kemudian prosesnya melibatkan literasi yang cepat dan umpan balik konstan dari tim. Seperti itu. Industri kreatif selalu berubah. Apa tren desain tersebut yang Anda pelajari atau terapkan saat ini? Dan bagaimana Anda memastikan karya Anda tetap fresh dan relevan? Saya sedang mendalami tren motion graphic minimalis dan penggunaan tipografi yang berani. Untuk menjaga relevansi, saya menyisihkan waktu 1 jam setiap hari untuk riset di platform seperti Behance atau Awards. Nah, saya percaya desain yang baik adalah yang baik dan yang relevan itu adalah bisa diterima secara budaya, bukan hanya estetik. Sebagai desainer senior, Anda akan memimpin proyek dan berinteraksi dengan copywriter, manajemen proyek, dan klien. Ceritakan satu kasus di mana Anda harus berhadapan dengan kritik yang bertentangan dari klien dan tim internal Anda. Bagaimana Anda menengahi dan mencari solusi terbaik? Jadi saat itu, tim ingin konsep A, sementara klien bersikeras dengan konsep B yang cenderung kaku. Nah, saya tidak langsung menolak ide klien dong. Saya mengadakan sesi mediasi, menyajikan data dan alasan objektif mengapa konsep A lebih efektif mencapai target audiens. Akhirnya, saya mengusulkan konsep C, yaitu menggabungkan elemen terbaik dari A, yaitu kekuatan visualnya, kemudian B, tuntutan brand, guideline klien. Nah, yang nanti klien menyukai solusi kompromi yang berbasis data tersebut. Seperti itu. Kami menghargai kemampuan adaptasi. Bagaimana reaksi Anda jika di tengah proyek berjalan, klien tiba-tiba mengubah skop proyek atau meminta pergantian total pada desain yang sudah 80% selesai? Dalam industri ini, hal tersebut lumrah. Langkah pertama saya adalah menarik napas, kemudian mengukur dampak perubahan terhadap timeline dan anggaran. Kemudian saya akan berkomunikasi secara transparan
dengan manajemen proyek dan tim. Ya, fokusnya adalah pada efisiensi. Saya akan mendokumentasikan permintaan baru, mengatur ulang prioritas, dan memulai mencari solusi kreatif dalam batasan yang baru. Selain skill teknis, apa yang menurut Anda merupakan kontribusi unik yang akan Anda bawa ke dalam budaya kerja cipta karya? Saya adalah penggemar berat storytelling dalam desain, dan saya sangat percaya pada lingkungan kerja yang santai namun produktif. Saya ingin membawa semangat eksperimen yang aman, di mana tim itu merasakan kebebasan untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal, karena dari kegagalan itulah inovasi sejati lahir. Baik, yang terakhir, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada kami mengenai posisi tim dan budaya kerja di Cipta Karya? Ya, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana studio ini mengukur keberhasilan seorang desain grafis senior selain dari kepuasan klien? Yang kedua, bagaimana peluang untuk mengikuti pelatihan atau konferensi desain profesional yang didukung oleh perusahaan? Pertanyaan yang bagus. Kami mengukur keberhasilan tidak hanya dari kepuasan klien, tapi juga dari mentoring tim, inisiatif yang Anda bawa, dan seberapa besar desain Anda memenangkan penghargaan industri. Mengenai pelatihan, kami memiliki anggaran tahunan untuk mengembangkan profesional, dan kami sangat mendorong inisiatif tersebut. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban Anda yang sangat mendalam. Bapak Zaki, kami akan mendiskusikan hasil wawancara ini secara internal. Anda akan kami hubungi kembali dalam waktu maksimal 3 hingga 5 hari ke depan. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih banyak Pak Aditya. Saya berharap dapat segera bergabung. Terima kasih banyak.